cuma satu. Aku cuma mau tahu kamu ngomong sama siapa tadi. Mama nggak percaya sama papa? Kamu udah pernah bohongin aku kan? Kamu lupa? Kamu udah pernah bohongin aku masalah Romi? Jadi setiap hari saya harus kasih tahu mama kalau ada yang telepon ke papa, iya? Kamu yang bikin aku kayak begini, Mas. Kamu yang mulai. Pasha, Sebentar, Pak. sini. Pak Doni. Mau ngomong. Pasha, Mama kecewa sama perbuatan kamu. Kamu kenapa sih? Maaf Bu, sebaiknya Ibu bicara sama Pasha besok aja. Sekarang Pasha ikut sama saya. Sebentar, Pak. Pak Doni. Pak Doni mau bawa kemana, Pak? Saya mau bawa dia ke kantor, saya mau nanya dia beberapa hal. Besok, Bapak dan Ibu boleh bicara sama dia. Pak Doni. Apa nggak bisa dibicarakan di sini tanpa di kantor, Pak? Maaf, saya aja jalanin prosedur sama Pak. Pak Doni. Pak Doni. Pak Doni, tolong. Kamu masih jadi Pak. Saya tuh lama-lama muak sama kamu. Kamu lihat nggak keluarga kita? Kamu setiap hari siang malam pergi terus. Anak-anak kamu cuekin. Saya juga kamu cuekin. Kamu tuh nggak pernah bisa jadi istri yang baik. Kadang-kadang saya merasa seakan-akan saya nggak bisa bikin kamu bahagia. Saya ini papanya Pasha. Saya sudah mengambil keputusan bahwa hari ini saya mau bawa pulang anak saya. Bila perlu saya pindahkan dia ke luar negeri. Satu hal yang Bapak perlu ketahui soal Pasha. Dia selalu nggak jujur selama proses interogasi dijalankan. Itulah alasan kenapa dia harus tetap ada di Jakarta sampai kasus Melani dipecahkan. Kalau penyelidikan polisi menyatakan kalau Pasha bersalah, Pasha harus tahu hukumannya. Buat apa pakai permisi? Bapak adalah atasan saya di sini. Don, saya mau membicarakan kasus Melani Wirayuda. Kenapa? Mereka mengeluh karena saya menangani kasus ini. Sampai sekarang memang belum ada keluhan. Tapi saya yakin mereka sangat mengkhawatirkannya. Saya sudah cukup kenal dengan Pak Chandra Wirayuda dan keluarganya. Lalu kenapa kamu menginterogasi Pasha? Kasus narkoba. Kamu buat laporan lengkapnya. Siap. Ini udah menjadi tanggung jawab saya. Seharusnya Bapak nggak perlu datang ke sini. Doni, saya terus terang sangat mengkhawatirkan kamu. Saya sangat khawatir. Trauma masa lalu, emosi kamu akan sangat mempengaruhi kamu dalam menyelesaikan kasus ini. Kamu masih terapi? Masih. Bapak sendiri gimana? Masih ikut terapi? Kamu selalu saja begitu. Setiap pertanyaan saya, kamu kembalikan lagi ke saya. Kejadian ini mempengaruhi kita berdua, Kak. Maaf. Sekali lagi, Bapak nggak perlu meragukan kemampuan saya dalam menyelesaikan kasus ini. Kecuali Bapak masih menyalahkan saya atas apa yang terjadi dengan Nora dan Sisi. Kamu ini masih saja bersikap arogan. Saya itu tidak pernah meragukan kemampuan kamu. Dan tidak menyalahkan kamu. Saya hanya menyesali satu hal saja. Apa yang Bapak sesalin? Memberikan restu pada saat Nora mau nikah sama kamu. Aku kira kamu nggak jadi datang ke tempatku. Biasanya kan kamu hari Sabtu pergi sama keluarga dan pergi sama Jamal. Kok kamu cemberut sih? Ada apa, Frida? Oke, mungkin aku ada salah ngomong sama kamu. Tapi aku tuh bercanda kok. Aku nggak serius. Rio, tolong dengerin aku ya. Rasanya aku udah nggak bisa ngejalanin ini lagi. Aku pengen akhirin hubungan kita. Kamu nggak serius nih, Frida. Kamu bercanda. Kamu mau mengakhiri hubungan kita. Nggak mungkin, Frida. Aku tahu kamu sayang sama aku. Rio, kamu pikir ini gampang buat saya? Ini berat. Aku nggak bisa bohong sama Jamal terus-terusan. Itu namanya nggak adil. Justru kamu dong yang nggak adil sama aku. Kenapa kamu harus ngomong sekarang? Kamu selalu bilang kalau kamu tuh kecewa dengan Jamal. Kamu marah sama Jamal karena Jamal selalu menyakiti hati kamu. Harusnya Jamal dong yang kamu putusin, bukan aku. Tolong ngertiin posisi saya dong, Rio. Boleh nggak sih? Hah?
Sekarang bukan hanya kantor aku pikirin, anak-anakku juga. Hari ini polisi datang ke rumah saya, ngambil baju-baju anak-anak saya. Sekarang aku harus memilih antara kamu dan keluargaku. Kamu bohong, Frida. Kamu bohong. Kamu nggak bisa begitu saja ninggalin aku. Aku tahu, kalau kamu sangat sayang sama aku, kamu nggak mungkin ninggalin aku, Frida. Frida. Tolong lepasin aku, Rio. Frida. Kamu bicara apa sih? Hanya aku yang bisa ngertiin kamu, Frida. Hanya aku yang bisa bagian kamu. Udahlah, kita sekarang nggak usah ribut, oke? Oke. Nah, masuk. Kamu ngapain? Bu, maaf. Saya lagi beresin isi kulkas. Kok kamu nangis? Hah? Saya baru sadar, Bu. Ada agar-agar non Melani yang baru setengah dimakan. Saya ingat banget, Bu, waktu itu. Non Melani pesan supaya agar-agar ini jangan disingkirkan karena dia mau makan lagi. Sekarang non Melani belum pulang-pulang, Bu. Saya sedih banget. Minta doanya aja ya, Bi. Biar Melani bisa kembali kumpul sama kita. Maafin saya, Bu. Saya belum bisa bantu mencari Melani. Bi, kalau saya sibuk bolak-balik ke kantor polisi urusan Melani, kan Bibi yang jagain Serena sama Nadia. Itu udah lebih dari cukup buat saya, Bi. Sabar ya, Bu. Saya yakin, Bu, pasti Allah akan ngebantu Ibu sama Bapak sampai non Melani ketemu. Kamu istirahat dulu, Bi. Kerjanya disambung besok aja ya. Baik, Bu. Halo? Selamat malam Bu Arini, maaf saya mengganggu. Enggak ganggu kok Pak Doni. Ada apa ya? Ada kabar soal Melani atau Fasya? Sekali lagi saya minta maaf sudah mengganggu. Saya cuma khawatir sama Ibu. Karena terlibatnya Fasya dalam kasus Melani ini membuat hati Ibu risau. Terus terang, baru Pak Doni yang nanyain gimana perasaan saya. Alhamdulillah saya baik-baik aja, Pak. Maksud saya berusaha semuanya baik-baik aja. Makasih ya, Pak. Saya lega mendengar itu. Oke, Bu. Selamat malam kalau begitu. Selamat malam. Selamat istirahat. Yo. Siapa sih? Aku juga nggak tahu siapa yang datang, Frida. Yo, saya tahu kamu ada di rumah, yo. Yo. Chan. Tumben kamu datang. Ada apa? Stres banget nih. Saya udah nggak tahan lagi, saya bisa gila atau nggak? Kenapa sih, Chan? Kamu punya masalah apa? Jadi kamu stres. Aku yakin kok, kamu bisa mengatasi semua persoalan kamu. Ya, pergilah relax kemana gitu. Juwita itu udah nggak bisa bikin saya semangat lagi. Jadi selama ini Mas Chandra selingkuh juga sama Juwita. Emang kenapa, Juwita? Temenin saya yuk ke klub. Saya mau minum nih. Mau ngilangin stres. Emang kalau kita ke klub, terus kita minum-minum, stres kamu hilang? Enggak juga kan?
Pulang dari situ ya tetap aja kamu stres. Chan, sorry, aku juga nggak bisa nemenin kamu. Karena aku ada pacar lagi di kamar. Jadi aku nggak bisa ninggalin dia. Kamu ngerti kan? Kamu punya temen cewek? Pacar baru. Saya kenal nggak sama dia? Kamu pasti belum kenal sama dia. Nanti deh, kalau aku udah serius sama dia, pasti aku kenalin. Oke? Ya udah. Sorry kalau gitu, ganggu. Ganti Chan ya. Ya. Udah nggak usah dipikirin. Sejak kapan kamu tahu Mas Chandra selingkuh sama Juwita? Pasya, kamu belum kasih jawaban yang benar sama Papa. Apakah kamu terlibat kasusnya Melani juga? Mau sampai berapa kali lagi Papa nanya kayak gitu sama Pasya? Pasya udah kenyang ditanya terus-terusan di kantor polisi. Pasya, kenapa sih kamu selalu ngebantah omongan Papa? Kamu benar-benar berubah tau nggak semenjak kamu pakai narkoba? Papa jangan cuma bisa nyalahin orang doang aja dong. Permisi. Pasya! Pah, udahlah. Ngapain sih Papa tiap hari berantem sama Pasya? Makasih ya, Ma. Kenapa ya, Ma ya? Kok migrainnya nggak hilang-hilang dari kemarin? Gimana mau hilang? Kalau tiap malam kamu minumnya alkohol. Ya, maafin, Ma. Soalnya masalahnya bikin Papa tertekan banget. Apalagi dengan datangnya si Frida sama Lisa. Anak mana, Ma? Lagi pada sarapan. Ya udah. Kamu minum obatnya terus istirahat ya. Ma. Temenin Papa di sini ya. Papa janji kok. Masalah ini akan cepat selesai. Kamu suka manja ya? Bukannya dari dulu manja, Ma. Udah cepet minum obatnya. Ya. Astagfirullahaladzim. Selama ini Pasya bohongin aku. Apa meetingnya tidak bisa di-cancel? Maaf, Bu. Tapi semua dewan direksi sudah berkumpul. Tapi kan kamu tahu Pak Chandra gak kantor hari ini. Iya, tapi saya kira Ibu yang akan memimpin rapat secara langsung. Kamu tuh so tahu banget sih. Kerjaan kamu tuh ngapain di sini, ha? Masa ngurusin hal seperti ini nggak bisa? Maaf, Bu. Tapi kenapa Ibu memojokkan saya? Yang berhak menegur saya adalah Pak Chandra. Karena beliau adalah atasan saya. Juwita, jangan kurang ajar sama saya. Kamu pikir kamu siapa bicara sama saya seperti itu, hah? Frida, kami tadi lagi meeting. Kami mendengar suara kamu dari ruang meeting. Sebaiknya Bu Frida bisa ikut kami.
kenapa? Lis, kamu lagi ngapain sih? Halo. Selamat siang, Pak. Saya mau menyampaikan informasi penting. Tim lab menemukan noda darah pada baju yang saya kumpulkan buat mencari bukti soal Melanie. Kamu stres itu kamu yang buat sendiri karena kamu ribut sama si Juwita. Untuk apa kamu cari masalah? Aku muak sama perempuan itu. Biarkan aja, kamu kenapa bawa emosi? Toh kamu juga punya kesalahan kan sama Juwita? Dia beda di sana. Aku dari keluarga terhormat, sedangkan perempuan itu keluarga kampung. Dan aku yakin dia deketin Mas Chandra gara-gara harta, iya kan? Kamu jangan negatif thinking gitu dong. Belum tentu Juwita itu ngejar dia karena harta. Kita jangan buat masalah dengan Mas Chandra. Perempuan itu harus hengkang dari sini. Oh, Frida. Perempuan siapa? Mas Chandra, Juwita membuat kesalahan yang sangat besar. Dan saya minta Mas untuk pecat dia secepatnya. Darahnya menyerap pada kain. Jadi bisa diambil untuk kita bisa lakukan tes DNA. Noda darah itu timbul atau menyerap di atas permukaan kain? Sangat sulit untuk ditentukan, Pak. Karena noda darahnya tidak terlalu besar. Dan sepertinya cuma percikan darah saja, Pak. Kira-kira kita bisa nggak mengidentifikasikan luka itu seperti apa? Sangat sulit untuk dikira-kira, Mbak. Luka semacam apa yang dihasilkan oleh noda darah semacam ini, Mbak? Kalau terjadi banyak penyerangan, pasti akan ada banyak darah. Jaket itu bisa aja berhubungan langsung dengan luka atau dengan noda permukaan darah itu. Mungkin analisanya ada benarnya juga, Pak. Kira-kira umur darah itu berapa hari? Sekitar 10 hari. Noda darah itu ada pada saat Melanie menghilang. Pasti ada alasan noda darah itu ada di jaketnya Angga. Orang yang selama ini nggak kita duga sebelumnya. Berarti yang ketemu sama Melanie di pantai itu bukan Pasha, Angga. Aku cuma mau ngelindungin Pasha. Makanya aku bakar semua surat Melanie dari dia. Apa isi suratnya, Lis? Melanie bilang kalau dia cinta sama Pasha. Aku nggak mau surat itu nanti sampai ke tangan polisi dan mereka nanti mengira kalau anak aku. Tapi apa yang kamu lakuin itu sangat serius, Lis. Harusnya kamu serahin suratnya ke kantor polisi. Aku nggak mungkin ngelakuin itu. Mas Chandra udah nggak percaya sama Pasha. Dan sekarang Nugraha juga curiga sama dia. Lis, kamu tenang ya. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengontrol emosi kamu. Aku akan selalu dukung kamu. Dan makasih ya. Kamu baik banget. Nggak salah kalau Nugraha punya sahabat kayak kamu. Dan bisa tolong angkatin telepon nggak? Oke. Halo. Daniel. Ngapain lu di rumah gue, Dan? Gue ke tempat tuh tadinya mau nemuin lu, Bos.
Tapi ternyata lo nggak ada di rumah. Aku minta Mas pecat Juwita sekarang juga. Dia nggak bisa bekerja dan dia kurang ajar sama saya. Tidak. Kamu tahu kenapa Juwita melakukan itu semuanya? Hah? Kamu marahin dia? Itu udah pasti, Chandra. Frida pasti sudah marahin Juwita. Kamu tahu sendiri kan sifat adik kamu? Kalau ada yang bersalah pada dia pasti langsung marah dan akan melabrak. Rio, jangan ikut campur ya. Diam kamu. Apa benar kamu memperlakukan dia tidak benar? Aku perlakukan dia seperti aku perlakukan semua orang di sini, Mas. Dan dia buat kesalahannya sangat besar. Dia tidak menghormati saya sebagai adik Mas. Maaf mengganggu. Tapi ada hal yang saya perlu bicarakan dengan Pak Chandra. Siapa manggil kamu ke sini? Hah? Diam kamu. Apa? Saya minta maaf karena saya tidak memenuhi tugas dari Bu Frida. Tapi sebenarnya tugas yang dikasih sama Bu Frida itu sangat mendadak. Tapi saya mencoba untuk memenuhi tugas dari Bu Frida. Tolong Pak Chandra percaya sama saya. Saya minta maaf, Bu. Mungkin ada omongan saya yang kurang sopan terhadap Ibu, sehingga terjadi kesalahpahaman ini. Tapi saya janji, semua masalah ini tidak akan terulang lagi. Tolong beri kesempatan buat saya. Tentunya, Juwita. Saya maafkan. Dan adik saya pasti akan maafkan. Sekarang saya minta kamu kembali ke tempat. Melani nggak pernah buat masalah di sini, Ibu Arini. Dia itu anak yang jujur dan bertanggung jawab. Seperti Bu Arini lihat kan? Di sini hanya ada catatan positif Melani di buku keterangan ini. Tapi memang dia pernah absen karena sakit selama 1 minggu, Ibu. Sakit? Kapan ya, Bu? Di sini ada tanggalnya. Tepatnya 1 bulan yang lalu, waktu dia sakit gejala tipes. Melani nggak pernah sakit gejala tipes, Bu. Tapi gini, Bu Arini, dia pernah memberikan surat dokter pada saat dia masuk sekolah. Bu Nungki masih nyimpan surat keterangan dokter itu nggak? Enggak. Kebetulan kepala sekolah yang mengecek dan memasukkan daftar absen siswa-siswa di sini. Dan di sini ada keterangannya. Jadi, apabila ada siswa yang sakit, memang kita memberikan izin asal dengan surat dokter itu, Ibu Arini. Saya perlu surat keterangan dokter itu. Bu Nungki bisa tolong ambilin buat saya? Baiklah, Ibu bisa saya antar ke kepala sekolah untuk mencari surat dokter tersebut. Memangnya ada masalah apa, Ibu Arini? Aneh. Setahu saya, Melani tuh nggak pernah izin sakit. Apalagi gejala tipes, Bu. Saya benar-benar nggak tahu. Tante hari ini, kok Tante ada di sini? Tante ada perlu sama guru kamu. Soal Melani. Dia tahu. Seenggaknya dia curiga dan tiba-tiba dia marah sama Juwita. Chandra, kamu harus bisa ngertiin Frida. Mungkin dia punya alasan yang kuat kenapa dia lakukan semua itu. Mungkin akhir-akhir ini Juwita banyak salah pada Frida. Saya ini tahu banget dari saya. Dia tuh lebih pintar dari apa yang kita bayangin. Tahu dia. Chandra, mana mungkin aku bocorkan rahasia kamu sama Frida. Apa yang terjadi dengan kamu dengan Juwita, pasti aku sembunyikan lah. Udahlah, kamu gak usah parno. Frida nggak salah kok. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran,
kita sebaiknya mendoakan Melanie agar keselamatan Melanie baik-baik aja dan bisa berkumpul kembali dengan kita semua. Berdoa, kita mulai. Maaf, kita mengganggu kelas Ibu. Kita mencari murid yang bernama Angga. Kenapa Bapak nangkep Angga? Kita bukannya nangkap Angga, Bu Arini. Kita membawa dia buat interogasi. Tapi kan Pak Doni pernah interogasi dia. Apa ada masalah lain? Saya minta Bu Arini percaya sama saya aja. Kalau ada perkembangan lebih lanjut, Ibu Arini pasti orang pertama yang saya kasih tahu. Sial, aku gagal bikin perempuan gatel itu dipecat. Dasar licik. Bisa-bisanya dia cari muka di depan Mas Chandra. Masuk. Frida, meetingnya udah mau dimulai tuh? Ya, makasih Nugraha. Saya terpaksa ikut rapat gara-gara si Juwita bodoh nggak bisa ngebatalin. Loh, kenapa kamu? Kamu ada masalah sama Juwita? Bukannya kamu selalu bilang kalau dia itu... Ah, itu kan dulu. Sekarang aku rasa dia nggak bisa bekerja. Ini dokumennya. Makasih. Oke. Halo. Iya, ada apa Mbak Rini? Apa? Oh iya, iya. Iya, saya kesana sekarang. Tolong kamu ceritain dari awal lagi, Angga. Apa yang terjadi malam itu? Dan apa yang kamu lakukan setelah kamu merekam Pasha dan Melanie? Waktu itu saya balik lagi ke klub. Dan waktu itu keadaan saya mabuk. Jam 2 lewat 15 menit. Melanie mengirim SMS ke Pasha untuk ngajakin ketemuan di pantai. Dan Pasha pergi ke pantai untuk nemuin Melanie. Melanie nggak ngirimin kamu SMS, tapi kamu tetap ke pantai. Kamu melihat Melanie pergi, dan kamu pengen tahu Melanie pergi kemana. Makanya kamu mengikuti dia. Waktu itu saya nggak kemana-mana kok, saya tetap di klub. Terus gimana darahnya Melanie bisa ada di jaket kamu, Angga? Apa yang udah kamu lakuin sama sepupu kamu itu? Iya, saya tahu anak saya sedang diproses polisi. Tapi seharusnya Bapak izin juga kan? Iya, kita tunggu. Saya tuh nggak habis pikir, gimana caranya bisa ada darah di jaketnya Angga? Pasti ada orang yang sengaja menaruh darah itu, ya kan? Supaya Angga jadi tersangka, supaya Angga itu jadi kambing hitam. Itu nggak mungkin, Jamal. Dari mana mereka dapetin darah Melanie? Ya, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas, Angga tidak terlibat dengan hilangnya Melanie. Itu sudah pasti. Dan kita tidak boleh putus asa. Gua nggak ngerti polisi bisa curiga sama anak-anak itu. Anak-anak itu nggak mungkin bisa nyakitin orang lain. Gue juga nggak tahu, dan juga gue takut juga kalau Lisa sampai tahu apa yang terjadi sama Angga. Lo harus kasih tahu istri lo hati-hati. Dia tuh lagi sangat tertekan. Dan dia ngerasa kurang dukungan dari lo. Dukungan? Dari mana lo tahu dia mau minta dukungan? Emang dia cerita sama lo? Dia emang nggak ngomong langsung sama gue. Tapi gue tahu aja. Dan gue minta lo lebih ngerhatiin lagi istri lo. Karena dia lagi sangat-sangat rapuh dan sangat-sangat sensitif. Pertama lo ngajarin gue
gimana caranya ngedidik anak. Sekarang lu ikut-ikut campur masalah rumah tangga gue. Lu ngapain datang ke rumah gue di saat gue lagi ke kantor? Ada apa sih maksudnya sebenarnya? No, gue cuma mau bantuin lu sebagai seorang sahabat. Itu aja. Oke, sorry. Mungkin gue lagi kesel aja. Jadi pelampiasan gue sama lu karena gue emosi. Gak apa-apa, gue ngerti kok. Dan lu gak usah takut sama gue. Gue tuh sahabat lu. Masa lalu, masalah gue juga. Gue cuma mau bantuin istri lu aja. Apa kamu tahu, semalam sepupu kamu Pasha ada di sini? Iya. Dia harus ditahan di sini cukup lama. Jadi sekarang, kamu punya banyak waktu untuk ngomongin tentang hilangnya Melanie. Bilang sama saya apa yang terjadi malam itu, Angga. Kamu seharusnya tahu. Kan kamu ada di situ, kan? Apa yang terjadi di sana, Angga? Apa kamu marah dan kehilangan kendali? Pasha? 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 Mel, Enggak. Ngapain kamu di sini? aku mau ngomongin sesuatu sama kamu. Aku lagi malas ngobrol. Kamu mau apa sih? Tadi aku lihat kamu ciuman sama Pasha. Iya kan? Apa yang kamu lihat? Enggak. Tolong hapus video itu. Tolong, enggak. Kasih. Enggak. Mel, aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu dari dulu. Enggak, tolong kasih HP itu. Ini tuh penting. Aku nggak akan pernah hapus video ini, dan aku akan sebarin di internet supaya kamu terkenal. Angga, kamu tuh ketahuan banget sih. Angga, tolong dong kasih. Ini tuh nggak lucu. Enggak. Mel, kamu nggak apa-apa kan? Sampai kamu udah lakuin ke aku. Mel, aku nggak sengaja, Mel. Jangan coba-coba nyembunyiin apa-apa lagi. Ada darah di jaket kamu, Angga. Itu adalah bukti yang konkret. Saya mendorong dia. Tapi waktu itu saya nggak bermaksud buat ngedorong dia. Lagian juga kan keadaan saya mabuk. Apa Pasha ada di situ juga? Enggak. Kita cuma berdua. Terus kemana Melanie setelah kamu mendorong dia? Dia ke pantai, dan setelah itu saya nggak tahu. Pasha udah bilang semuanya. Waktu Pasha balik ke klub, Pasha ketemu sama Angga, Pasha juga ketemu sama Tante Rita dan Tante Frida. Tapi kamu menemui Melanie di pantai, kan? Enggak. Pokoknya Pasha semua udah jelas sama polisi. Sekarang Pasha mau istirahat dulu. Pasha, tunggu! Pasha. Semua akan baik-baik aja. Kita semua belajar dari pengalaman ya. Bohong dia, Ma. Pak, buat apa sih Pasha bohong sama kita? Dia nggak bohong. Kenapa sih Mama sih yakin itu? Pasha itu kan kadang-kadang kan gak tahu batasan sama sekali. Kita itu mesti hati-hati malah sama dia. Papa tega banget sih ngomong gitu soal anak sendiri. Ya udah deh, Ma. Maafin Papa. Mungkin Papa capek.
Pada saat ini Melanie melakukan SMS pada jam 2 pagi lewat 15 menit kepada sepupunya Pasha. Mereka janjian ketemu di pantai, akhirnya mereka nggak ketemu. Justru sepupu satunya yang ketemu. Angga. Akhirnya dia mengikuti Melanie keluar dari klub. Kenapa Pasha nggak jadi nemuin Melanie? Karena begitu Pasha sampai di pantai, Melanie udah nggak ada. Angga yang sampai duluan. Dan di sana dia membuat Melanie marah karena Angga menunjukkan hasil rekaman di handphonenya yang isinya adalah Melanie ciuman dengan Pasha. Akhirnya mereka bertengkar dan Melanie terjatuh. Dan ini yang menyebabkan ada noda di jaketnya Angga. Kalau para sepupu ini bicara yang sebenarnya, kita udah nggak ada bukti apa-apa lagi. Karena begitu kejadian ini, Melanie pergi meninggalkan Angga. Oke, tapi kalau mereka benar berbohong, udah jelas-jelas banyak sekali informasi yang nggak cocok dengan kejadian sebenarnya. Itu artinya ini bukan pertama kalinya mereka berbohong soal malam itu kan? Dugaan kamu apa, Lin? Apa mungkin Melanie sudah meninggal dan para sepupunya itu yang membunuh dia dan bisa saja jasadnya disembunyikan di tempat lain. Terus bagaimana Melanie bisa melakukan pengambilan uang di ATM beberapa jam setelah kemudian? Kalau untuk masalah itu saya belum tahu pasti Pak Doni. Tapi yang pasti dalam kasus ini kita tidak boleh menyepelekan hal sekecil apapun. Besok siang kamu melakukan penyisiran di area pantai itu lagi. Sementara saya dan Linda akan bicara dengan orang tuanya Angga. Baik, Pak. Darah, Mah. Mama bisa bayangin nggak? Kalau Melanie... Mas, jangan ngomong kayak gitu. Kita harus tetap yakin kalau Melanie itu masih hidup, Mas. Saya nggak ngerti sama sekali, Mas. Saya nggak ngerti sama sekali. Kenapa Pak sama Angga melakukan ini semua sama kita, Mah? Mereka tuh keluarga kita semua, Mah. Aku tahu ini gak gampang buat kita. Cuman kita juga nggak bisa nuduh mereka sembarangan dong, Mas. Kita nggak punya bukti. Kurang bukti apa lagi sih? Mereka menemukan darah Melanie, Mah, di jaketnya Angga, Mah. Bukti apa lagi? Mas! Aku cuman nggak mau kamu punya pikiran yang enggak soal Melanie, Mas. Darah itu bisa aja karena kecelakaan, Mas. Itu bisa jadi karena Melanie jatuh atau Melanie dibunuh, Mah. Stop! Stop, Mas! Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, Mas. Melanie masih hidup, Mas. Kamu nggak boleh punya pikiran kayak gitu. Melanie nggak boleh mati. Papa panik, Pak. Papa nggak mau terjadi sesuatu sama Melanie, Pak. Lanjutin semuanya ke polisi. Bagus nggak? Tunjukkan kepada mereka bahwa kamu tidak sembunyikan apa-apa. Karena kamu nggak salah. Angga, kamu seharusnya percaya sama Papa dan Mama. Papa nggak bisa ngebayangin bagaimana tertekannya kamu menyembunyikan semuanya tentang ini. Aku emang ngedorong Melanie. Tapi aku bener-bener nggak sengaja, Pak. Dan aku juga nggak mau semua orang sampai tahu tentang Pasha dan Melanie. Iya, sudah. Apakah mereka akan menyalahkan Angga atas hilangnya Melanie, Pak? Tapi saya kan nggak ngapa-ngapain Melanie, emang saya ngedorong. Tapi itu benar-benar nggak sengaja. Setelah itu pun Melanie masih bisa lari ke pantai kok. Papa dan Mama percaya sama kamu. Dan tidak akan meninggalkan kamu barang sejenak pun. Kalau kamu menyembunyikan semuanya tentang ini. Karena Papa tahu, kamu sangat sayang sama sepupu kamu. Tapi mereka nggak bisa menuduh kamu apa-apa. Itu benar. Mereka nggak bisa menuduh Angga sebagai pembunuh. Karena tidak ada bukti jasad Melanie. Tolong jangan bicara seperti itu, Pak Morris. Tenang ya, enggak? Semua akan baik-baik aja kok. Iya, Ma. Kami butuh kerjasama kalian.
surat keterangan dokter yang dipakai waktu Melanie bolos sekolah. Di surat ini dibilang kalau dia kena gejala tipes, jadi dia harus istirahat di rumah selama 1 minggu. Ada dokter Zainal Mahar yang tanda tangan di sini. Besok pagi-pagi saya harus nemuin dia. Cuman saya nggak habis pikir, kenapa sih dia pakai bolos, pakai pura-pura sakit segala. Dia nggak pernah kayak begini. Saya mau tanya sama kamu, Min. Apa belakangan kamu lihat ada yang aneh dari Melanie? Belakangan ini, Bu, saya lihat dia sering melamun. Saya pernah lihat waktu pulang dari pasar. Saya pernah lihat dia lagi nangis di halaman belakang. Katanya sih nangisin ibu. Nangisin saya? Kenapa ya? Kok nangisin saya? Mama. Saya nggak tahu, Bu. Dia nggak bilang apa-apa, apalagi sama saya. Sampai kapan pemeriksaan ini akan selesai? Nggak lama lagi, Pak. Saya mohon kalian bisa mengerti. Tujuan kami di sini hanya untuk menemukan Melanie. Angga? Rambut siapa ini? Itu rambutnya Melanie.